Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Hadi Jabar ingin menjelaskan rangkuman materi yang disampaikan oleh saudara Faisal Adha dan Fadila Umar. Yang pertama tentang Faisal Adha, yaitu perjanjian. Perjanjian di sini artinya adalah dalam bahasa Arab memiliki arti muahadah, ittifah. Muahadah ittifah itu adalah sebuah perjanjian. Di dalam menjelaskan pengertian hukum perjanjian syariat terdapat tuh arti itu secara baik bahasa ataupun istilah bahasa perjanjian itu ya muahadah ittifah. Akan tetapi dalam bahasa Indonesia perjanjian itu dikenal sebagai kontrak. Ada dua jenis muahadah. Terus secara istilah muahadah itu antara dua orang yang berjanji dalam waktu tertentu dan telah disepakati oleh keduanya. Ada dua jenis muahadah perjanjian utama dalam hidup, yaitu muahadah billah. Satu, ubudillah, yaitu telah menghambakan kita kepada Allah, itu perjanjian. Dua, tidak boleh menyekutukan Allah, ya begitulah tentang keimanan. Ketiga, berserah diri kepadanya. Yang kedua, muahadah bil walidin, itu berbakti kepada orang tua. Dan kedua, berakhlakul karimah. Bisa juga ini bukan hanya kepada orang tua, kepada guru dan kepada makhluk yang lain pun juga sama. Tapi untuk berbakti khusus kepada orang tua dan guru. Pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal dan akan menimbulkan perikatan gitu. Dan hubungan antara keduanya atau keduanya pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu yang kepada mana pihak satu berhak menuntut kepada pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Terus akad secara bahasa adalah perjanjian muahadah ittifaq itu sendiri, atau dalam cara istilahnya adalah suatu perbuatan di mana seorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seorang dalam suatu ikatan hukum. Akad perikatan antara jadi dalam akad itu ada perikatan antar ijab dan qabul dengan cara yang membenarkan syarat dan menetapkan adanya akibat hukum-hukum tersebut pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pada pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan kepada pihak kedua, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya dari pihak pertama yang sudah disepakati gitu. Makanya ada kata ijab qabul dalam sebuah akad. Syarat-syarat sahnya perjanjian itu ada 3. Satu, tidak menyalahi hukum syara yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Kedua, harus sama-sama ridho gitu antara pihak pertama dengan pihak kedua. Ketiga, harus jelas dan benar gitu. Jelas dalam penyampaian tulisan maupun ucapan dan benar secara hukum dan secara kedua belah pihak. Rukun akad ada 4. 1, para pihak yang membuat akad. Kedua, pernyataan kehendak para pihak akad. 3, tujuan akad. 4, objek akad. Batalnya perjanjian akad itu ada juga 3. 1, jangka waktu yang telah disepakati berakhir ya. Setelah salah satu pihak menyimpang dari apa yang telah disepakati, itu kedua. Terus ketiga, jika ada bukti kelancangan atau bukti pengkhianatan atau penipuan dalam salah satu pihak juga. Itu yang ketiga gitu. Lalu penjelasan materi yang disampaikan oleh Fadila Umar tentang pembangunan masjid. Sejarah Islam itu sendiri merupakan sejarah yang sejajar dengan masjid. Masjid dibangun untuk simbolis sebuah peradaban, kebudayaan, pendidikan di dalam masjid. Jadi Islam itu dibentuk di dalam masjid. Karena di zaman Rasul aja pun dalam musyawarah militer dan komando militer ada di masjid, belajar hadis nabawi, belajar Al-Quran, belajar yang lain sebagainya di masjid oleh Nabi itu sendiri, dan dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat yang lain hingga sekarang pun dilanjutkan oleh para ulama-ulama kita pada saat ini. Dan masjid ini menjadi barometer itu
kualitas dan kuantitatifnya masjid atau masyarakat itu terhadap masjid itu sendiri gitu, atau terhadap misalnya masjid terhadap masyarakatnya atau masyarakat terhadap masjidnya itu sendiri gitu, dalam mengelolanya dan beraktivitas di dalamnya gitu. Kalau semakin bagus atau semakin lebar, berarti masjid itu diperhatikan oleh masyarakat sekitar dan digunakan secara luas, karena semakin luas dan semakin bagus. Awal pembangunan masjid pada masa Rasul, ketika itu Rasulullah itu baru datang ya ke mana, ke Madinah. Lalu beliau ini disambut baik, ramah tamah dan sopan oleh penduduk Madinah, padahal saat itu dikenal oleh Yasrib. Astagfirullahaladzim. Lalu kenapa saya bilang astagfirullahaladzim dalam Yasrib? Karena Yasrib itu adalah penamaan oleh kaum musyrik Yahudi dahulu, makanya Nabi dibangun dirubah menjadi Madinah. Lalu tanah ini ternyata dimiliki oleh seorang anak yatim gitu, dan Rasulullah itu memanggil dan menawarkan kepada anak yatim tersebut untuk dibeli. Akan tetapi justru mereka berkata, anak yatim ini kepada Nabi, saya malah ingin untuk memberikannya kepada engkau wahai Nabi. Tapi Nabi menjawab enggan untuk menerimanya dan hanya untuk membelinya saja. Lalu setelah membelinya, Nabi itu membangun Masjid Nabawi, yaitu Masjid Madinah Munawwarah yang kita kenal sekarang itu, di atas tanah tersebut gitu. Dan peletakan batu pertamanya oleh bangunan masjid tersebut oleh Nabi pertama kali, lalu oleh Sayyidina Abu Bakar, lalu oleh Sayyidina Umar bin Khattab, lalu oleh Sayyidina Utsman bin Affan, lalu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lalu oleh para sahabat yang lainnya. Dan dari situ pula memberikan sinyal kepada umat bahwa kepemimpinan umat Islam saat itu adalah kekhalifahan yang dimulai oleh Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, dan berakhir di Sayyidina Hasan bin Ali setelah itu. Lalu pembangunan Masjid Nabawi itu membutuhkan waktu 12 hari, dan membangun juga kamar-kamar istri dan kamar Nabi juga di sekitarnya, sekitar masjid itu persis. Dan luas masjid itu hanya 50 meter kali 50 meter persegi gitu luasnya, persegi gitu kayak kotak. Terus dibangun dari pelepah kurma tiangnya, lalu atapnya terbuat dari daun-daun pelepah kurma yang telah mengering, dan itu hanya sebagiannya memang sengaja dibuka begitu saja. Lalu tanahnya hamparan seperti hamparannya pasir Madinah, bagaimana sih Jazirah Arab itu. Lalu 9 tahun pertama Masjid Madinah ini, Nabawi ini, gelap tanpa penerangan dan hanya membakar daun pelepah kurma kering untuk mengusir sedikit kegelapan pada waktu sholat isya atau pada waktu isya gitu. Pada tahun Hijriah ini pula disyariatkan azan, itu azan yang kita dengar, dan qomat, lafaz qomat dan azan yang pertama kita dengar hingga sekarang. Kedua, Abu Bakar dipersaudarakan dengan Haris bin Zaid. Sayyidina Abu Bakar dipersaudarakan dengan Haris bin Zaid, Sayyidina Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Itban bin Malik, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabir. Persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin atas perintah Nabi pada para sahabatnya di saat itu untuk mempersatukan secara erat dan tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.